mengamati teman-teman di sekitar kalian? Jika kalian mengamati teman-teman di sekitar kalian, maka antara kalian dengan teman-teman kalian memiliki perbedaan karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang matanya sipit, ada yang hidungnya mancung. Selain itu, pernahkah kalian mengamati wajah kalian dengan wajah orang tua kalian? Maka pasti semuanya akan merasa bahwa wajahnya mirip dengan wajah orang tuanya. Mengapa ya hal-hal tersebut dapat terjadi? Mengapa ya antara kita dan orang lain memiliki karakteristik yang berbeda? Mengapa ya wajah kita sama orang tua kita bisa mirip? Nah, materi tersebut akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu mengenai sistem pewarisan sifat. Nah, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, mata sipit, hidung mancung, hidung pesek, dan lain sebagainya. Jadi, bentuk hidung, bentuk mata, bentuk rambut, warna kulit, semua yang ada dalam diri kita tidak semerta-merta hanya ada tanpa adanya suatu alasan. Tapi, semua karakteristik yang ada pada tubuh kita merupakan warisan yang diwariskan oleh kedua orang tua kita. Jadi, kedua orang tua kita mewariskan sifat atau mewariskan materi genetik pada diri kita. Itulah yang menyebabkan karakteristik tubuh kita hampir sama dengan orang tua kita dan berbeda dengan teman-teman kita yang lainnya. Materi genetik yang berperan dalam sistem pewarisan sifat adalah kromosom, yang di dalamnya terdapat gen. Kromosom adalah lokus yang mengendalikan ciri genetis makhluk hidup, sedangkan gen adalah bagian dari kromosom. Di dalam gen terdapat DNA dan RNA. Apa itu DNA dan RNA? Nah, kita akan mempelajari satu persatu antara DNA dan RNA. Kita akan bahas satu persatu mengenai DNA dan RNA. Yang pertama kita bahas dulu yang DNA. DNA adalah deoksiribosa nucleic acid. Struktur DNA adalah seperti pita ganda yang berpilin atau disebut dengan double helix. Gambar strukturnya adalah sebagai berikut. DNA terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama adalah gula deoksiribosa, yang kedua adalah gugus fosfat, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Basa nitrogen dalam DNA meliputi adenin, guanin, sitosin, dan timin. Kemudian selanjutnya adalah RNA. RNA adalah ribonucleic acid. Kebalikan dari DNA, kalau RNA memiliki struktur pita tunggal dan tidak berpilin. Gambar strukturnya adalah sebagai berikut. RNA juga memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama gula ribosa, yang kedua gugus fosfat, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Basa nitrogen dalam RNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Dalam sistem pewarisan sifat terdapat beberapa istilah yang harus kita ketahui artinya. Istilah-istilah tersebut antara lain yang pertama adalah parental atau yang biasa dituliskan dengan huruf P kapital. Parental artinya induk tertua. Kemudian filius yang biasa dilambangkan dengan huruf F kapital. Huruf F kapital yang artinya adalah keturunan. Kemudian fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak. Contohnya seperti bulat, keriput, manis, dan lain-lain. Kemudian genotip. Genotip adalah kebalikannya, yaitu sifat yang tidak tampak. Jadi genotip hanya berupa susunan gen saja. Kemudian sifat dominan. Sifat dominan adalah sifat yang mendominasi atau sifat yang menutupi sifat pasangannya. Kemudian sifat resesif. Sifat resesif adalah sifat
yang tertutupi oleh sifat yang dominan. Kemudian yang terakhir adalah sifat intermediate. Sifat intermediate ini adalah sifat gabungan antara sifat dominan dengan sifat resesif. Sifat dominan biasa dilambangkan dengan huruf kapital. Sifat resesif biasa dilambangkan dengan huruf kecil. Sedangkan sifat intermediate biasa dilambangkan dengan dua huruf, yaitu huruf kapital dan huruf kecil. Itu tadi beberapa istilah-istilah yang harus kita ketahui artinya pada sistem pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Ilmu pewarisan sifat pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli botani dari Austria yang bernama Gregor Mendel. Mendel pertama kali melakukan percobaan mengenai sistem pewarisan sifat. Hasil percobaannya tersebut disebut sebagai teori pewarisan sifat yang dinamai dengan hukum Mendel. Atas jasanya tersebut, Gregor Mendel disebut sebagai bapak genetika. Dalam penelitiannya, Mendel melakukan dua jenis persilangan, yaitu yang pertama persilangan monohibrid dan yang kedua adalah persilangan dihibrid. Kita bahas satu-satu ya. Pertama kita bahas dulu tentang persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang melibatkan satu sifat berbeda. Contohnya adalah persilangan antara bunga ercis ungu dengan bunga ercis putih. Dalam hal ini melibatkan satu sifat yang berbeda, yaitu warna. Hasil penyilangannya adalah sebagai berikut. Persilangan bunga ercis ungu dengan bunga ercis putih adalah sebagai berikut. Parental, induk atau P1, fenotip bunga ungu dengan genotip U besar disilangkan dengan fenotip bunga putih dengan genotip U kecil. Bunga ungu diketahui gametnya adalah U besar. Kemudian gamet dari bunga putih adalah U kecil. Kemudian mereka disilangkan sehingga menghasilkan hasil persilangan atau F1 adalah U besar U kecil, dan U besar U kecil. Kemudian antara F1 disilangkan dengan sesama F1-nya. Sehingga didapatkan parental atau induk yang kedua adalah bunga ungu dengan genotip U besar U kecil disilangkan dengan bunga ungu dengan genotip U besar U kecil. Dengan gametnya adalah U besar U kecil. Mereka disilangkan sehingga menghasilkan hasil persilangan filial 2 atau F2 adalah U besar U kecil, dan U kecil. Sehingga hasilnya didapatkan genotip U besar sebanyak 1, genotip U besar U kecil sebanyak 2, dan genotip U kecil sebanyak 1. Sehingga fenotipnya adalah bunga ercis ungu sebanyak 3 dan bunga ercis putih sebanyak 1. Sehingga perbandingan bunga ungu dibandingkan dengan bunga putih adalah 3:1.